Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses mengelola sumber daya manusia atau SDM. Proses mengelola sumber daya manusia merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat, kompeten, dan mampu berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan. Proses ini dimulai dari perencanaan SDM, yaitu kegiatan menganalisis kebutuhan tenaga kerja, baik dari segi jumlah maupun kualitas sesuai dengan strategi organisasi. Perencanaan yang baik membantu organisasi mengantisipasi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja di masa depan. Setelah perencanaan, proses berlanjut pada rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen bertujuan menarik calon tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi. Sedangkan seleksi dilakukan untuk memilih individu yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tahap ini sangat penting karena kualitas SDM yang diterima akan berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Tahap berikutnya adalah penempatan dan orientasi kerja. Karyawan yang telah diterima ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Orientasi diberikan agar karyawan memahami budaya organisasi, aturan kerja, serta tanggung jawab yang harus dijalankan sehingga mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja secara efektif. Pengelolaan SDM juga mencakup pengembangan dan pelatihan. Melalui pelatihan, karyawan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan pekerjaan. Pengembangan karir dilakukan untuk mempersiapkan karyawan menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Selanjutnya dilakukan penilaian kinerja untuk mengukur sejauh mana karyawan menjalankan tugas dan mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil penilaian ini digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan, promosi maupun perbaikan kinerja. Pemberian kompensasi dan kesejahteraan menjadi bagian penting dalam proses ini, karena kompensasi yang adil dan layak dapat meningkatkan motivasi, kepuasan, dan loyalitas karyawan. Proses pengelolaan SDM juga melibatkan pemeliharaan hubungan kerja, termasuk komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan. Penyelesaian konflik serta penerapan disiplin kerja. Hubungan kerja yang harmonis akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung produktivitas. Pada akhirnya, proses pengelolaan SDM dapat berakhir pada pemutusan hubungan kerja, baik karena pensiun, pengunduran diri, maupun alasan lain. Tahap ini tetap perlu dikelola secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah hukum maupun sosial. Secara keseluruhan, proses mengelola SDM bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan kesejahteraan karyawan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.